Selebritas Krisdayanti mencuri perhatian publik karena menjadi salah satu delegasi Indonesia di cabang olahraga Wushu. Kompetisi ini digelar di Emeishan, Tiongkok. Bersama dengan 9 atlet Wushu lainnya, Krisdayanti akan bertanding di ajang internasional 10 World Kung Fu Championships di Tiongkok 14 hingga 20 Oktober 2025. World Kung Fu Championship merupakan turnamen resmi Federasi Wushu Internasional yang digelar 2 tahun sekali. Atlet Wushu Indonesia akan bertanding dengan ratusan praktisi Kung Fu dari berbagai negara. Dan saat ini sudah bergabung bersama Kompas TV melalui sambungan Zoom selebritas Krisdayanti dari kota Emeishan, Tiongkok. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Krisdayanti. Selamat siang, apa kabar? Thank you. Terima Gimana kasih. persiapannya, sudah semakin matang menuju pertandingan nanti, Mbak Krisdayanti? Pastinya kita siapin sebaik mungkin ya, Oke. karena memang suhu, cuaca, terus juga mental ini kan pasti akan mempengaruhi skills kalau kita nggak istirahat kurang dan lain-lain. Takutnya nanti Oke. apa yang udah dilatih jadi berkurang nanti kualitasnya. Jadi salah satu perwakilan Indonesia di cabang olahraga Wushu internasional. Seperti apa ceritanya bisa sampai jadi perwakilan bagi Indonesia, Mbak Krisdayanti? Silakan. Ya, mungkin undangan ini datang memang dari Federation Wushu Internasional melalui yayasan tempat saya berlatih. Jadi memang dari tahun 2021 saya udah gabung di Yayasan Inti Bayangan, tapi private karena waktu itu kan COVID ya kondisinya. Jadi saya otomatis mau olahraga yang bisa dilakukan di rumah dan karena kegiatan waktu itu juga di parlemen kita nggak boleh hadir kan, cuma 20% ada di kantor. Jadi pagi sore saya tuh latihan sampai nggak terasa udah cukup menguasai, ada 4 senjata yang udah dilatih plus tangan kosong gitu. Jadi ya kenapa tertarik karena memang wushu sendiri itu kan itu kan seni bela diri, seni perang, artinya masih ada seninya, artnya, keindahannya. Jadi gerakan gesturnya itu tegas tapi tetap indah. Tegas Itu tapi yang tetap bikin indah, tertarik. begitu ya. Ini berarti udah cukup lama juga ya, dari 2021 Iya, berlatih 4 wushu tahun. begitu ya. Awalnya memang ada target untuk ikut kejuaraan atau memang awalnya coba-coba aja? Enggak pernah mikirin juga kalau mau ikut kompetisi kan. Jadi ketika Wushu Federation ngundang atlet Indonesia melalui Yayasan Inti Bayangan, jadi coach saya tuh diminta sama coach utamanya yayasan untuk meminta Kade ikut gabung di Oke. 10 Kung Fu Championship ini. Terus saya juga agak bingung gitu loh karena kan basicnya kan Kung Fu gitu tandingnya. Baik. Tapi karena saya nggak punya basic Kung Fu, nggak taunya ya memang yang mengadakan sendiri adalah Wushu Federation. Semakin mendekati hari pertandingan, persiapannya sudah sejauh mana Mbak Krisdayanti? Terakhir kemarin di tanggal 12 kita simulasi wushu ya, artinya ya kita memang selalu patokannya latihan seperti bertanding. Jadi ketika nanti kita tanding kita pasti akan lebih enjoy, menikmati ritmenya. Terus kalau di wushu itu kan ada tingse atau gerakan diam atau tahan napas terus digebrak lagi gitu. Nah itu sebetulnya itu yang bikin kita jadi paham bagaimana kita mengontrol ritme yang baik sebetulnya di setiap peran kehidupan kita. Ya kan, ada yang harus direm dikit, ada yang dikencengin, ada yang agak di loss sedikit. Nah, ini saya belajar banyak dari wushu. Oke. Nah, mudah-mudahan semuanya delegasi siap dan saya juga kan Amin. di sini dampingin adik-adik atau anak-anak juga kan. Jadi yang umur 9 sampai 16 tahun tanding tuh saya pingin bagaimana menyemangati mereka supaya mereka lebih banyak atensi dari pemerintah untuk bisa mendukung wushu. Baik, dukungan pasti hadir juga dari seluruh masyarakat Indonesia untuk Mbak Krisdayanti dan juga seluruh kontingen untuk berlaga di Emeishan begitu ya. Mbak Krisdayanti, kalau saya tidak salah begitu ya, wushu itu ada beberapa jurus dan juga kategori yang akan dipertandingkan. Betul begitu Mbak Krisdayanti ya? Ya, wushu taolu atau wushu taolu dan wushu tradisional yang akan kami pertandingkan nanti ya masing-masing ada jurus-jurus yang jadi spesifikasi dari atlet-atlet ini ya. Kalau saya di kipas,
terus ada yang golok, ada yang jurus drunken master ada juga. Terus ada adik-adik kecil yang tanding pakai double golok. Saya nggak tahu bahasa Chinese-nya ya, tapi sepengetahuan saya senjata-senjatanya ini mereka cukup paham dan cukup untuk berlatih karena mereka semua latihannya dari umur 4 tahun gitu. Wushu ini kan salah satu olahraga yang mungkin nggak semua orang tahu secara dalam begitu ya. Kalau Mbak Krisdayanti sendiri sempat menemui kendala nggak sih dalam latihan atau bahkan mungkin dalam saat kejuaraan? Kalau mental mungkin karena saya udah ada kayak di industri musik dan seni, mungkin kayak challenging atau ngerasain endurance gimana rasanya bertanding karena Baik. saya dari umur 16 tahun juga ngerasain nyanyi di festival, di panggung. Ya bedanya ini di atas laga kompetisi, turnamen. Pastinya hanya satu yang membuat saya bangga ketika saya mencintai dunia olahraga adalah belajar untuk tahu konsekuensi bahwa cuma ada menang atau kalah. Nggak ada abu-abu gitu loh ya. Jadi kalau memang kurang beruntung ya latihan lagi. Kalau sukses ya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Baik, itu tadi berarti kelebihannya selain mendapatkan tubuh yang lebih sehat begitu ya Mbak Krisdayanti ya. Itu Nah, bonus. Nanti Mas untuk Imran juga boleh nanti banyak kok kayaknya. boleh banget asal nanti diajarin bareng-bareng dari awal begitu ya, nggak langsung yang jurus yang Iya, tinggi-tinggi gitu ya. progres. Karena memang di wushu ini perlu proses Betul. dan kayaknya gampang tapi susah. Kayaknya gampang tapi susah mungkin, tapi kalau ditekuni ya buktinya bisa sampai mewakili Indonesia ke kejuaraan dunia begitu ya Mbak Krisdayanti ya. Oh ya satu lagi karena Oke, tadi kan tanya tentang kelas-kelas ya. Jadi betul. memang betul. Jadi untuk banyak yang menanyakan kenapa nggak mengirim yang lebih muda. Jadi justru kalau di wushu ini ada kategori veteran. Jadi ada mantan atlet yang usianya sampai 59 tahun, 60 bahkan 70 tahun. Nanti kalau ada live streamingnya nanti dilihat deh. Jadi yang tanding-tanding itu juga sama mungkin seperti saya yang punya cucu. Jadi memang usianya udah lanjut gitu mereka diberikan kebebasan. Tapi untuk atlet Cina nggak disandingkan dengan kami. Jadi memang untuk atlet-atlet Cina nggak dikompetisikan bersama untuk melawan seluruh dunia. The real usia hanyalah angka, tapi kalau punya kemampuan kenapa tidak begitu ya Mbak Krisdayanti ya, bisa dibilang gitu ya. Thank you, kamu membuat saya jadi semangat. Wah, alhamdulillah kalau Mbak Kade makin semangat. Mbak Kade, kapan Ya. akan berangkat ke sana, kapan mulai bertanding dan targetnya apa? Oke, kami berangkat nanti malam ya, Oke. terus kami transit di Chengdu, baru nanti 2 jam lagi ke Imeishan. Yang perlu disampaikan bahwa Imeishan ini memang ada di bawah Gunung Imei, dan kita bayangin kalau satu karpet yang ada di monitor ini kan itu satu karpet ya kalau dalam sasana. Wow, Ini oke. geloranya itu 12 karpet. Jadi memang Wow. kita nggak boleh ke distract sama, jadi yang tanding di karpet A, B, C, D itu kan pasti akan saling overlap kan. Nah ini yang diharapkan supaya kita tetap fokus. Harapannya semua atlet Indonesia yang berangkat, baik kami veteran, yang dewasa ataupun anak-anak semua dalam keadaan sehat, membawa Amin. nama bangsa dan negara dan pulang semakin membanggakan. Amin, amin. Mbak Kade, saya juga penasaran nih sebenarnya Mbak Kade udah sejak 2021 berlatih, kemudian pasti kan udah beberapa kali mengikuti turnamen atau kejuaraan. Nah untuk kejuaraan tingkat internasional, ini yang pertama kali atau bagaimana? Pertama, makanya ketika ditanya sama Wushu Federation kita prestasinya apa? Saya nggak punya prestasi kalau untuk Wushu, sorry. Itu tapi inilah terus membangun budaya dan juga membakar semangat anak-anak muda. Ini yang ingin saya sampaikan juga ke semua orang tua yang ayo kita kasih ruang untuk anak-anak kita di bidang olahraga Setuju. supaya cabang olahraga kita tuh nggak hanya pemerintah nggak hanya kasih dukungan hanya bola atau sekarang maraton kan jadi ada tebang pilih untuk itu gitu. Jadi mudah-mudahan semua terutama untuk menteri olahraganya yang baru jadi pemuda dan olahraganya benar-benar bisa memberikan dukungan untuk seluruh cabur di tanah air.
Setuju, dukungan harus terus mengalir dari semua pihak, nggak hanya pemerintah tapi juga masyarakat Indonesia. Nah, untuk sampai bisa mewakili Indonesia, sebelumnya ada seleksi atau bagaimana prosesnya Mbak Krisdayanti? Iya, seleksi jelas memang jadi kami bukan walaupun saya diundang khusus oleh Wushu DKI melalui yayasan kami, Yayasan Inti Bayangan yang tempat saya berlatih, tapi di sini kami tidak mewakili sama sekali yayasan. Jadi memang kemarin di simulasi dari Sekjen Wushu sendiri menyaksikan berbagai persiapan kami dan mungkin juga ya alhamdulillahnya karena konsistensi saya berlatih dan juga highlight dari teman-teman media juga beberapa waktu terakhir ini cukup meyakinkan dari Wushu Indonesia untuk memberangkatkan saya. Baik. Target pasti juara begitu ya. Tapi apakah sudah ada, mudah-mudahan kita doakan bersama juara. Tapi kalau dari tim kepelatihan, apakah ada target tertentu? Iya, kalau dari namanya Muhammad Rifai, dia pendiri Yayasan Inti Bayangan dan juga atlet nasional yang menjuarai beberapa tingkatan internasional juga, dan juga ada Hulaifi, coach juga, dan juga Alika yang sama-sama semuanya atlet nasional, tapi semuanya nggak bisa, hampir beberapa coach utama kita nggak bisa mendampingin karena mereka persiapan untuk Popnas, PON bela diri nasional dan juga untuk klasifikasi wushu di Kudus. Jadi kita berbagi coach untuk bisa mendampingi. Baik. Kita doakan bersama semoga Mbak Krisdayanti dan seluruh rombongan sehat selalu, sukses mengikuti ajang turnamen di Asian Tiongkok nanti. Semoga sesuai target, mendapatkan juara dan membawa kemenangan ke tanah air. Terima kasih. Terima kasih bro, tak tunggu di Sasana. Terima kasih banyak Mbak Krisdayanti, salam untuk seluruh tim kepelatihan dan seluruh kontingen yang berangkat untuk membawa harum nama Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mbak Krisdayanti.